Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 10. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran KN1. Sebagaimana pembelajaran yang lalu, pada pagi hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan pondok pesantren untuk pertemuan yang kedua. Namun sebelum pembelajaran dimulai, saya mengingatkan kepada anak-anak dan mengajak kepada anak-anak untuk selalu jaga kesehatan dengan berolahraga, dengan makan makanan bergizi, dan jangan lupa sering-sering cuci tangan, kemudian social distancing, jaga jarak, dan kalau terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Semoga Allah segera menghilangkan pandemi ini hingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pada hari ini kita belajar kembali tentang pondok pesantren untuk pertemuan yang kedua. Saya harapkan setelah nanti pembelajaran ini anak-anak bisa mampu menjelaskan terkait dengan klasifikasi atau pengelompokan dan juga menjelaskan terkait dengan peranan pondok pesantren. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku semua, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan apa itu pondok pesantren, kemudian dasar pendirian pondok pesantren, sejarah pondok pesantren, dan kemudian pola kehidupan pondok pesantren dan ciri-ciri dari pola hidup pondok pesantren. Untuk hari ini terkait dengan klasifikasi pondok pesantren. Secara umum, pondok pesantren dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pondok pesantren salaf. Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang masih mempertahankan atau tetap mempertahankan khususnya pada pembelajaran kitab-kitab klasik atau dikenal dengan istilah kitab kuning sebagai inti dari pendidikan pesantren. Untuk pesantren salaf ini belum mengajarkan pengetahuan umum, tidak mengajarkan pengetahuan umum. Jadi yang dipelajari hanya kitab-kitab klasik yang berisi tentang pengetahuan agama atau ilmu agama. Ini klasifikasi yang pertama, itu pesantren salaf. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu pesantren kholaf, yaitu pesantren yang selain mengajarkan pendidikan atau ilmu agama, juga mengajarkan pelajaran-pelajaran umum yang biasanya menggunakan sistem klasikal atau sistem sekolah atau sistem madrasah. Jadi biasanya juga disusun berdasarkan kurikulum. Ini pesantren kholaf, itu pesantren yang telah memasukkan pengetahuan-pengetahuan umum atau pelajaran-pelajaran umum dalam sistem pendidikannya. Kemudian yang ketiga yaitu perpaduan antara pesantren salaf dan kholaf. Pondok pesantren ini tetap mengajarkan kitab kuning yang berisi tentang pengetahuan-pengetahuan agama, tetapi juga mengajarkan pelajaran-pelajaran umum. Bedanya apa antara pesantren kholaf dan pesantren perpaduan salaf kholaf? Kalau pesantren kholaf ini yang diajarkan adalah berdasarkan kurikulum, jadi tidak kitab-kitab klasik. Tapi
Tapi kalau pesantren perpaduan salaf dan kholaf ini, pengetahuan agama diajarkan dengan menggunakan kitab-kitab klasik, kemudian dipadukan dengan pelajaran-pelajaran umum, memasukkan pelajaran umum. Bedanya di situ. Jadi kalau kholaf itu pelajaran agama yang diajarkan adalah dengan menggunakan kurikulum. Jadi tidak mengkaji kitab-kitab klasik. Itu pesantren kholaf. Ini kalau yang pesantren perpaduan salaf kholaf ini pendidikan agamanya, pengetahuan agama diajarkan melalui pengajaran kitab-kitab klasik, kemudian pengajaran umumnya yang melalui proses pembelajaran madrasah dan sebagainya. Ini bedanya di situ. Ciri-cirinya ini dari pesantren salaf, pesantren kholaf, dan pesantren perpaduan salaf kholaf. Yang pertama, pondok pesantren salaf. Jadi cirinya yang pertama, pondok pesantren hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bersumber pada literatur Islam klasik, yaitu kitab-kitab kuning. Jadi kalau pondok pesantren itu hanya fokus mengajarkan kitab-kitab klasik atau kitab kuning, berarti itu termasuk kategori pesantren salaf. Kemudian metode yang digunakan pun, ya, ini adalah metode-metode klasik, itu metode bandongan, ya, kemudian metode sorogan, ada juga metode hafalan. Jadi, hafalan ini biasanya adalah dalam bentuk nanduman-nanduman. Masih ingat bagaimana metode bandungan dan sorogan? Anak-anak, saya mengingatkan kembali kalau metode bandungan itu orang kiai membaca kitab, memaknai, menerjemah, menjelaskan, kemudian santri menulis hal-hal yang penting. Kalau sorogan, jadi seorang santri membaca di hadapan kiai dengan mentaskeh. Ya, kalau hafalan ya tentunya sudah paham, hafal nanduman-nanduman biasanya. Kemudian ciri pesantren salaf yang ketiga adalah santri dibiasakan dengan kehidupan soleh ritual. Jadi santri bisa dibiasakan dengan jamaah sholat fardu, kemudian dibiasakan sholat malam, dibiasakan puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kemis, kadang juga dibiasakan dengan puasa-puasa tirakat, contohnya puasa Dalail Khairat, Dalail Al-Quran, bahkan ada istilah puasa ngerawat dan lain sebagainya. Ini pesantren salaf. Kemudian ciri yang selanjutnya, tidak ada ijazah. Di dalam pesantren salaf itu tidak mengenal ijazah, karena tidak ada proses melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi ingin menjadi pegawai negeri bagi lulusannya, menjadi pegawai, tidak ada. Jadi pesantren salaf tidak mengenal ijazah. Kemudian biasanya para santri yang kembali ke daerah ini kembali menjadi guru ngaji sebagaimana kiainya. Ada yang mendirikan pesantren, mengajar ngaji kitab-kitab klasik yang telah dipelajari di pesantren, atau mungkin berperan keagamaan, peran-peran keagamaan yang lainnya. Kemudian biasanya di pondok pesantren salaf ini sosok kiai menjadi pemimpin yang karismatik. Jadi menjadi panutan, menjadi rujukan semua problem kehidupan, baik itu kehidupan di pesantren bahkan di masyarakat. Ini karismatik. Ini sosok kiai di pesantren salaf. Kemudian yang ketujuh, ciri pesantren salaf adalah biasanya sarana prasarannya masih seadanya dan sederhana, sangat-sangat sederhana. Itu beberapa ciri dari pondok pesantren salaf.
Kemudian ciri pesantren kholaf. Yang pertama, dalam pesantren kholaf ini sudah mengajarkan ilmu umum digabung dengan ilmu agama dengan sistem pendidikan formal. Biasanya menggunakan kurikulum. Kemudian menggunakan metode klasikal di pembelajaran di kelas. Kemudian kurikulum umum dan kurikulum agama dipadukan. Jadi biasanya pondok kholaf ini sudah menyusun kurikulum. Kalau kurikulum umum biasanya didasarkan pada kurikulum pemerintah. Kalau kurikulum agama biasa menyusun sendiri atau didasarkan pada kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Agama. Jadi dalam pesantren kholaf ini tidak mengajarkan menggunakan kitab-kitab klasik menelaah satu kitab demi kitab, jadi berdasarkan kurikulum. Kemudian yang ketiga, kehidupan santri disesuaikan dengan program pendidikan nasional atau pendidikan formal. Jadi kehidupan santri pun disesuaikan dengan pendidikan formal. Kemudian di dalam pesantren kholaf ini diperlukan ijazah, biasanya dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, biasanya lulusan dari pesantren kholaf ini diharapkan menjadi cendekiawan muslim yang bisa lebih berperan dan bermanfaat di masyarakat secara luas. Kemudian pemimpin pesantrennya ini biasanya responsif, akan tetapi masih selalu berpegang pada prinsip bahwa pesantren adalah sebagai lembaga untuk memberikan pelayanan kepada santri. Dan biasanya pesantren kholaf ini juga didukung selain pelayanan pendidikan, juga bisa pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian sarana prasarana sesuaikan dengan kebutuhan santri agar proses pembelajaran lancar. Jadi lebih fasilitasnya tentunya lebih baik, lebih modern dibandingkan pesantren salaf. Itu ciri-ciri dari pesantren kholaf. Kemudian ciri-ciri dari pesantren salaf, perpaduan salaf dan kholaf. Dalam pesantren ini, di samping mengajarkan ilmu agama yang bersumber dari kitab klasik, juga mengajarkan pengetahuan umum. Perbedaan antara pesantren kholaf dan perpaduan salaf kholaf ini terletak di pembelajaran pada kitab-kitab klasik. Kalau di pesantren kholaf ini pengetahuan agama diajarkan dengan menggunakan kurikulum. Biasanya dengan menelaah konteksnya, kontekstual berdasarkan tema-tema. Berbeda dengan di pesantren yang perpaduan salaf kholaf. Ini kitab-kitab klasik diajarkan secara tekstual, tapi ditambahkan dengan mengajarkan pengetahuan umum. Kemudian metode pembelajarannya pun selain bandungan, sorogan, hafalan juga biasanya dikenalkan dengan metode pembelajaran modern seperti diskusi, ceramah, presentasi, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya menggunakan metode bandungan, potongan, sorogan, dan hafalan saja, tapi sudah mengarah pada pembelajaran modern, diskusi, musyawarah, ceramah, presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian di pesantren perpaduan salaf kholaf ini, santri dibiasakan selain soleh ritual, juga diharapkan soleh sosial. Jadi selain anak-anak santri diajarkan bagaimana sholat berjamaah, bagaimana sholat malam, bagaimana puasa sunnah, juga diajarkan bagaimana melaksanakan bakti-bakti sosial. Contohnya seperti itu. Kemudian
lulusan diharapkan memiliki keilmuan yang matang dari kitab-kitab kuning dan juga bisa menjadi pegawai, karena biasanya juga ada ijazah untuk perpaduan salaf kholaf ini. Kemudian yang kelima, dirinya lulusan bisa diharapkan melakukan pembaharuan di masyarakatnya untuk bisa lebih maju. Ini harapan lulusan di pesantren salaf kholaf, perpaduan salaf kholaf. Kemudian biasanya di pesantren perpaduan salaf kholaf ini kepemimpinannya bersifat kolektif. Walaupun demikian, biasanya tetap yang lebih tua lebih diutamakan. Jadi biasanya dikelola secara kolektif oleh beberapa kiai atau beberapa tokoh agama. Kemudian yang ketujuh, sarana prasaranya ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan, akan tetapi masih berprinsip pada prinsip kesederhanaan dan kehematan. Jadi masih bersifat sederhana, hemat terkait dengan sarana prasarana. Itu ciri-ciri dari pondok pesantren perpaduan salaf dan kholaf. Kemudian contoh-contoh pesantren salaf. Di antaranya adalah pesantren pondok pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Walaupun di dalam perkembangan akhir-akhir ini juga menuju pada pembelajaran pesantren perpaduan salaf kholaf. Nah, di pondok pesantren Al-Anwar Sarang Rembang juga tidak hanya mengajarkan kitab-kitab klasik, juga sudah dimulai santrinya dikelola sekolah madrasah dengan pelajaran umum. Kemudian ada lagi pondok pesantren Al-Itqon di Semarang. Kemudian pondok pesantren Darussalam Watu Jongol Magelang. Kemudian pondok pesantren Api Tegal Magelang. Ini contoh-contoh pesantren salaf. Walaupun di lapangan pesantren ini sudah mulai mengenalkan memasukkan mata pelajaran umum. Tapi penekanan kuat pada pembelajaran pengetahuan agama yang didasarkan pada kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Kemudian pesantren kholaf ini diantaranya adalah pondok pesantren Gontor, kemudian pondok pesantren As-Salam Purwakarta, ada pondok pesantren Pabilan Magelang, ada pondok pesantren Al-Mu'ayyad Mangkunegaran Solo. Ini contoh-contoh pesantren kholaf. Kemudian pesantren salaf kholaf yang kita kenal diantaranya ini di sekitar kita banyak sekali. Contohnya Futufiyah. Futufiyah itu kan kitab-kitab klasik diajarkan di pondok. Kemudian kalau pagi anak-anak bersekolah di madrasah formal. Kemudian ada lagi pondok pesantren Fathul Huda Sayung. Ini juga sama. Jadi kitab-kitab kuning diajarkan di pondok pesantren. Kemudian anak-anak juga di lingkungan pesantren itu ada juga madrasah aliyah, madrasah Tsanawiyah atau madrasah ibtidaiyah untuk belajar sesuai dengan kurikulum pemerintah. Kemudian ada lagi pondok pesantren Ngerapia di Jakarta, ada lagi pondok pesantren Tebireng Jombang. Ini contoh pesantren salaf kholaf. Itulah tadi contoh-contoh dari klasifikasi pondok pesantren. Kemudian yang selanjutnya adalah peranan pondok pesantren. Kita tahu di dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini, apalagi perkembangan sejarah Islam, tidak terlepas dari perkembangan pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki peranan yang sangat penting di dalam perkembangan agama Islam. Salah satu peranan yang dimiliki oleh pondok pesantren diantaranya adalah sebagai lembaga pendidikan, khususnya pendidikan agama. Jadi peranan ini sangat penting bagi perkembangan bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri
secara faktual kita bisa melihat pondok pesantren di Indonesia ini memiliki peranan yang penting dalam pendidikan. Jadi sekarang pondok pesantren ya, selain tadi mengajarkan ilmu-ilmu klasik untuk mempelajari ilmu agama, juga sekarang pondok pesantren punya sekolah, madrasah, mulai dari tingkat dasar, menengah, bahkan sekarang banyak pondok pesantren yang memiliki pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Ini peranan pesantren sebagai lembaga pendidikan. Selain itu pula, pesantren juga sebagai lembaga pendidikan dakwah. Biasanya pondok pesantren ini sebagai pusat-pusat dakwah. Karena di pondok pesantren itu biasanya ada majelis taklim. Masyarakat sekitar datang ke pondok pesantren untuk mengaji kepada kiai, khususnya di bulan-bulan tertentu seperti bulan puasa, bulan Muharram. Ini sangat banyak sekali. Jadi sebagai lembaga pendidikan dakwah. Selain itu pula tidak bisa dipungkiri bahwa pondok pesantren ini punya peranan untuk mencetak generasi-generasi yang akan melanjutkan estafet dakwah. Jadi dia bisa dipungkiri bahwa pesantren juga melahirkan tokoh-tokoh agama yang kemudian ketika mereka dewasa bisa berkiprah dalam dakwah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di lingkungan masing-masing, mulai dari lingkungan yang lingkungan sekitar, bahkan di tingkat nasional pun banyak sekali urusan-urusan pondok pesantren yang memiliki berperan sebagai pendakwah, dai, penceramah dan lain sebagainya. Kemudian sebagai tempat pengabdian masyarakat. Jadi terutama di lingkungan pesantren salaf, ini seorang kiai menjadi tokoh sentral. Semua permasalahan di masyarakat biasanya merujuk kepada kiai. Apapun permasalahan yang ada di masyarakat biasanya ya kiailah sebagai tempat untuk mengadu, untuk menyelesaikan semua permasalahan. Apalagi di dalam perkembangan pesantren akhir-akhir ini banyak sekali pesantren yang kemudian mengembangkan sistem pertanian, membangun fasilitas kesehatan yang itu dilakukan untuk sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, peranan pesantren yang secara faktual tidak bisa dipungkiri adalah sebagai pelopor terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama. Bahkan sampai sekarang para pengurus Nahdlatul Ulama itu kebanyakan ya dari lingkungan pondok-pondok pesantren. Jadi menurut sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para kiai, yang para kiai itu di lingkungannya mereka memiliki pondok pesantren. Bahkan sampai sekarang pun, ya, seperti yang saya sampaikan, pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat ranting sampai pusat kebanyakan adalah terdiri dari para kiai yang memiliki pondok pesantren. Itulah peranan-peranan pesantren yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Sampai di situ saya kira cukup. Itulah pembelajaran keilmuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak meringkas materi pembelajaran yang dilakukan pada pagi hari ini, kemudian dikumpulkan sebagai absen kehadiran dalam pembelajaran daring. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.